Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dakwah Islam di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Oka Deriskiani dan ketiga anggota saya yaitu Intan Mulyana Soekarno, Dewi Kamarati, dan Nimas Hernis Setianingrum. Pada dakwah Islam di Nusantara, saya akan mengawalinya tentang awal masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia menurut Hamka pada awal abad ke-7, yang artinya Islam masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriah. Bahkan pada masa Khulafaur ar-Rasyidin memerintah, Islam sudah memulai ekspedisinya ke Nusantara. Ketika para sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memegang kendali sebagai Amirul Mukminin. Pada teori Hamka ini yang kemudian dikenal dengan teori Arabia, yaitu pada tahun 1981. Teori ini juga didukung oleh Badri Yatim dalam bukunya yang berjudul Sejarah Peradaban Islam, namun Yatim lebih melihat pada sisi politiknya, dengan artian bahwa perkembangan masyarakat Islam di Indonesia baru terdapat ketika komunitas Islam berubah menjadi pusat kekuasaan. Selain itu, berdasarkan bukti catatan resmi dari jurnal Cina, pada periode ini dinasti Tang atau Sartono Kartodirjo pada tahun 1977 secara eksplisit menegaskan bahwa Islam sudah masuk wilayah timur jauh, yakni Cina dan sekitarnya. Pada Islam di Nusantara itu masih mengikuti adat istiadat seperti budaya kejawen, liberal, pesugihan, bahkan kafan pakai batik, wudhu pakai air kembang, dan kiblat pun masih dipertanyakan. Pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di sini terdapat peta penyebaran Islam di Nusantara, yaitu dimulai dari Malaka, Kamboja, Thailand, Minangkabau, Palembang, Sambas, Brunei, Borneo, Banjarmasin, Makassar, Manado, Tidore, dan Sulu, dan lain sebagainya. Teori masuknya Islam ke Nusantara yaitu ada teori India yang dikemukakan oleh Pigeonapple pada abad ke-12 sebagai awal penyebarannya. Orang Arab bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar atau anak benua India yang membawa Islam ke Nusantara. Snogurje Muslim Dejan dari anak benua India datang ke Melayu sampai ke Indonesia, kemudian disusul oleh orang-orang Arab. Kemudian buktinya yaitu berupa batu nisan di Pasai, utara Sumatera, bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September pada tahun 1428, mirip dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur.
sama bentuknya dengan batu nisan di Cambai, Gujarat. Teori kedua yaitu ada teori Arab yang dikemukakan oleh Hamka. Islam dikenalkan pada abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi. Islam dikenalkan kepada masyarakat langsung dari tanah Arab, meskipun hubungan bangsa Melayu Indonesia dengan umat Islam di pesisir timur India juga merupakan faktor penting. Didasarkan pada persamaan mazhab Syafi'i yang dominan di Indonesia, kemungkinan banyaknya hubungan orang-orang Islam dari Arab, Persia, dan Indonesia dengan orang-orang di Asia Tenggara dan Asia Timur dikarenakan kemajuan perhubungan pelayaran dan persaingan di antara kerajaan-kerajaan besar ketika itu. Muhammad Naqib Al-Atas memberikan bukti, yaitu ada pada karakteristik internal Islam di kawasan Melayu Indonesia adanya perubahan konsep dan istilah kunci dalam literatur Melayu atau historiografi tradisi lokal pada abad ke-10 sampai ke-11 Masehi atau abad ke-16 sampai ke-17 Masehi. Selanjutnya ada ekspansi para sahabat Nabi di Asia Tenggara. Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib. Pernah datang dan berdakwah di Garut, Cirebon, Jawa Barat. Kemudian melanjutkan perjalanan dakwahnya ke kawasan Nusantara melalui Timur Leste, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Laos, serta Myanmar. Yang kedua ada Ja'far bin Abi Thalib, berdakwah di Jepara, Kerajaan Kalingga, Jawa Tengah. Yang ketiga ada Ubay bin Ka'ab, berdakwah di Sumatera Barat, Indonesia, kemudian kembali lagi ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi. Yang keempat adalah Abdullah bin Mas'ud, berdakwah di Aceh Darussalam dan kembali lagi ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi. Yang kelima ada Abdurrahman bin Mu'az bin Jabal dan putra-putranya Mahmud dan Ismail, berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sekitar tahun 625 Masehi atau 4 Hijriah. Yang ketiga, teori Persia didukung oleh Husin Jadad-Ningrat. Islam datang dari Persia berdasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah, yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Pengaruh Husisme Persia terhadap beberapa ajaran mistik Islam, yaitu ada ajaran Manunggaling Kawula Gusti, Syekh Siti Jenar, merupakan pengaruh dari ajaran Wahdat al-Wujud al-Hajat di Persia. Kemudian ada penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem pengejaan huruf Arab, terutama tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran. Yang ketiga, peringatan Asyura atau 10 Muharram, yakni wafatnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Yang keempat, ada teori Cina oleh H.J. de Graaf. Beberapa literatur Jawa klasik atau catatan tahunan Melayu memperlihatkan peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam literatur tersebut, Sunan Ampel, Raden Rahmat atau Bong Swiho, dan Raja Demak, Raden Fatah atau Jinbun merupakan keturunan Cina. Nah, berikut merupakan Wali Songo yang ada, yaitu dimulai dari Sunan Gresik, selanjutnya ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, kemudian di bawah ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati.
Ini merupakan Wali Songo yang ada di Indonesia. Wali Songo tersebut dimulai dari Sunan Gresik bernama Maula Malik Ibrahim, wafat pada tahun 1419 Masehi. Kemudian ada Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat, wafat pada tahun 1481 Masehi. Selanjutnya ada Sunan Bonang, yaitu Maulana Magdum Ibrahim, wafat pada tahun 1525 Masehi. Kemudian ada Sunan Derajat, yaitu Raden Qasim, wafat pada tahun 1522 Masehi. Kelima ada Sunan Kalijaga, yaitu Raden Said, wafat pada tahun 1513 Masehi. Ada Sunan Kudus, yaitu Jafar Sodik, wafat pada tahun 1550 Masehi. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Muria, yaitu Raden Umar Said, wafat pada tahun 1551 Masehi. Yang ke-8 ada Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Hidayatullah, wafat pada tahun 1568 Masehi. Dan yang terakhir ada Sunan Giri, yaitu Muhammad Ainul Yakin, wafat pada tahun 1506 Masehi. Nah, di sini merupakan ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yaitu ada banyak ya. Yang pertama ada Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 hingga 1521 Masehi. Kemudian Aceh Darussalam 1496 hingga 1903 Masehi. Kemudian ada Demak 1475 hingga 1546 Masehi. Ada Pajang, ada Mataram, Cirebon, Banten, Banjar, Kutai, Maluku, dan Sulawesi, yaitu Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Nah, di sini merupakan peta penyebaran agama Islam dan pusat-pusat kerajaan Islam di Indonesia. Di sini merupakan peta dari negara Indonesia ya. Telah tadi dijelaskan, kerajaan-kerajaan Islam tersebar dari Sabang hingga Merauke, mulai dari Aceh, kemudian ada dari Demak, Cirebon, Banten, Sulawesi, Banjar, dan tadi yang telah dijelaskan. Selanjutnya, berdasarkan historiografik klasik, Islam itu dibawa langsung dari Arabia. Terus Islam itu diperkenalkan oleh para guru dan penyiar profesional, yaitu mereka yang memang khusus bermaksud menyebarkan Islam. Penguasa adalah yang mula-mula masuk Islam. Sebagian besar para penyebar Islam profesional atau yang biasa dikenal dengan para sufi itu datang ke Nusantara pada antara abad ke-12 dan 13. Nah, mungkin benar bahwa Islam sudah diperkenalkan dan ada di Nusantara pada abad-abad pertama Hijriah. Ini merupakan pendapat dari Thomas W. Arnold. Akan tetapi, pengaruh Islam terlihat lebih nyata setelah abad ke-12 dan akselerasi proses islamisasi itu antara abad ke-12 dan abad ke-16. Selanjutnya, mengapa Islam cepat menyebar di Melayu? Karena yang pertama, ajaran Islam menekankan prinsip ketauhidan dalam sistem ketuhanan yang identik dengan liberasi atau pembebasan. Yang kedua itu fleksibilitas atau daya lentur ajaran Islam, merupakan kodifikasi nilai-nilai universal, dapat berhadapan dengan berbagai bentuk dan jenis situasi dalam masyarakat. Yang ketiga itu, sifat-sifat Islam dipandang oleh masyarakat Indonesia sebagai institusi yang dominan dalam melawan kolonialisme bangsa Eropa, sehingga Islam dapat menyebar di Melayu. Nah, selanjutnya itu proses perkembangan Islam Nusantara. Nah, menurut Hasan Ma'ruf Ambari, berdasarkan data-data arkeologis, itu membagi fase islamisasi di Nusantara itu menjadi 3 fase. Fase yang pertama itu fase kehadiran para pedagang, itu antara abad ke-1 sampai 5 Hijriah atau 7 sampai 11 Masehi. Yang kedua itu fase terbentuknya kerajaan Islam, terjadi antara abad ke-13 atau sampai 16 Masehi, dan yang ketiga itu fase pelembagaan Islam.
Selanjutnya, pola atau saluran Islam di Nusantara. Yang pertama itu melalui perdagangan. Dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara aktivitas perdagangan dengan kewajiban berdakwah. Terus golongan raja dan kaum bangsawan lokal itu pada umumnya ikut terlibat. Pedagang berdatangan di pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan. Pedagang itu menetap atau ada yang sementara waktu. Tempat tinggal mereka menjadi koloni-koloni, yaitu koloni Cina atau pecinan dan koloni Arab atau pakojan atau kampung Arab. Nah, yang kedua itu melalui perkawinan. Nah, perkawinan antara pedagang atau saudara muslim dengan perempuan lokal. Terus yang kedua itu melalui perkawinan ini akan lebih menguntungkan jika itu yang perkawinan itu terjadi antara saudagar muslim, ulama atau golongan lain dengan anak perempuan raja, bangsawan atau anak pejabat kerajaan. Nah, mengingat status sosial, ekonomi, dan politik, mereka akan turut mempercepat proses islamisasi. Islamisasi melalui pola perkawinan ini merupakan proses pengislaman yang paling mudah, berperan penting dalam proses internalisasi ajaran Islam, terbentuk pertalian kekerabatan yang lebih besar antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Nah, selanjutnya itu Islamisasi melalui pendidikan, yaitu ada lembaga umum seperti masjid, surau, langgar, komunitas kecil seperti keluarga. Terus adanya pendidikan dasar itu menitikberatkan pada pendidikan membaca Al-Quran, pelaksanaan sholat, pelajaran tentang kewajiban-kewajiban dari pokok agama. Nah, selanjutnya adalah pendidikan lanjutan, yaitu seperti lembaga pesantren atau pondok yang sekarang sudah berkembang sangat pesat di Nusantara. Sudah banyak sekali pendidikan lanjutan berupa lembaga pondok pesantren gitu, sudah banyak sekali di Nusantara. Nah, yang selanjutnya itu melalui tasawuf. Ajaran tasawuf terkadang disesuaikan dengan ajaran mistik lokal yang sudah dibentuk kebudayaan Hindu-Buddha. Mereka meramu ajaran Islam untuk sesuai dengan alam pikiran masyarakat lokal, sehingga ajaran Islam dan kepercayaan masyarakat lokal tidak saling berbenturan. Yang keempat ada melalui tasawuf. Mereka antara lain Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatran, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Yang kedua ada ajaran Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kaula Gusti. Yang kelima ada melalui seni dan budaya. Seni dan budaya ini bisa melalui seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni musik, seni tari, dan sastra. Seni musik, tari, dan sastra dibawakan dalam upacara keagamaan, maulud nabi, grebek maulud, dan sekaten. Contoh dari seni bangunan yaitu ada masjid-masjid kuno yang mengadaptasi pola-pola Hindu. Selanjutnya ada Islamisasi Jawa. Itu Dennis Lobart dan Latiful Huluk. Yang pertama ada Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang muslim dari India dan Arabia kepada komunitas masyarakat biasa di pesisir utara Pulau Jawa. Berlangsungnya Islamisasi wilayah pantai utara melalui pelabuhan perdagangan sejak abad ke-15. Yang kedua ada merembesnya Islam ke daerah pedalaman yang secara berangsur-angsur memunculkan semacam borjuis Islam di pedalaman. Yang ketiga ada Islamisasi yang dilakukan oleh para ulama yang terkenal dengan sebutan Wali Songo. Yang keempat ada Islamisasi yang di bawah kerajaan Islam Mataram yang berpusat di pedalaman Pulau Jawa, terutama pada masa Sultan Agung. Yang kelima ada terbentuknya jaringan Islam pedesaan dengan peran penting dimainkan oleh pesantren dan tarekat. Yang keenam, Islamisasi yang diwarnai dengan makin maraknya gerakan pemurnian Islam yang dibawa ke Nusantara pada abad ke-18. Yang ketujuh, Islamisasi yang ditandai dengan gerakan reformasi oleh organisasi-organisasi Islam seperti Jamiat Al-Khair tahun 1901, Syariat Islam tahun 1911, Muhammadiyah tahun 1912, dan sebagainya. Selanjutnya ada corak Islam di Nusantara.
Yang pertama ada Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia dengan warna atau corak peradaban yang khas. Yang kedua ada peradaban Islam sendiri sangat berakar kuat pada tradisi yang sangat panjang sejak masa Rasulullah, sehingga ketika bersentuhan dengan situasi lokal, peradaban Islam tetap mempertahankan esensinya, namun secara instrumental menambahkan bentuk-bentuk yang kondisional. Yang ketiga ada Islam di Nusantara secara ideologis bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sementara secara fisikal memperlihatkan anasir yang berkesinambungan dengan unsur kebudayaan pra-Islam. Yang keempat ada Islam di tengah masyarakat, bukan sebagai sistem keagamaan semata, tetapi sekaligus sebagai kekuatan alternatif, merupakan daya dobrak untuk menghancurkan tatanan sosial yang timpang, tidak sesuai dengan harkat kemanusiaan dan diktum-diktum universal. Islam menjadi kekuatan dalam membebaskan bangsa dari kolonialisme. Selanjutnya ada kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Yang kedua ada perpecahan politik Islam dan intervensi kompeni. Jadi beberapa negara Islam di Kepulauan Indonesia sampai dengan Melayu ada Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Malaka, Kerajaan Islam Demak, Maluku, Makassar, dan Banjarmasin. Islam belum menciptakan kesatuan politis, akan tetapi telah memberikan kelangsungan dasar-dasar untuk terwujudnya integrasi kultural sejak abad ke-15. Portugis datang ke Indonesia dan mengganggu jaringan perdagangan Asia akibat ditaklukkan Malaka dan penanaman agama Katolik di beberapa daerah di Maluku. Awal mula kedatangan orang-orang Belanda disambut dengan ramah oleh penguasa lokal Muslim. Selanjutnya ada Belanda mulai memonopoli perdagangan dan menginterferensi institusi perpolitikan Islam di Indonesia yang pada umumnya tidak stabil. Dan terakhir ada pada tahun 1602 Belanda mendirikan Serikat Dagang VOC, Verenigde Oost-Indisch Company. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di WhatsApp group. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.